Iya. Bagaimana hukum berobat Ustaz? Itu mubah atau wajib? Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tergantung ya ini kondisinya. Intinya pada dasarnya kita berobat itu diperbolehkan. Bahkan ini ada perintah dari Nabi SAW, tapi perintah ini tidak menunjukkan yani wajib. Tapi tergantung yani nanti yani faktor-faktor yang lain. Satu contoh, ya. Nabi SAW kan mengatakan tadawaw, berobatlah, lakin fala tadawaw bil yani haram. Jangan sekali-kali engkau berobat dengan sesuatu yang haram. Ya. Nah di sini ada yang kemudian menarik bahwasanya perintah Nabi SAW hukumnya wajib. Tapi sebagian yang besar mengatakan bahwasanya perintah yang keluar dari lisan suci Nabi SAW tidak semuanya apa? Yani wajib. Hal ini dibuktikan yani dengan apa? Nabi SAW pun ketika yani sakit itu juga lebih memilih untuk apa? Untuk mendiamkan diri, untuk tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di satu sisi Nabi SAW pernah berkata demikian, di sisi lain Nabi SAW itu juga enggak berobat. Maka di sini menjadikan bukti bahwasanya apa? Perintah itu mengindikasikan tidak wajib. Nah, ini adalah hukum asalnya. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ya, berobat itu menjadi hukumnya wajib. Kalau memang dalam kondisi seseorang itu memang sudah dalam kondisi parah-parahnya. Ya. Ini satu contoh ya, misalnya ya, parah misalnya penyakit yang itu tidak kelihatan masih mending ya Pak ya. Tapi kalau seandainya ada orang yang kemudian kena parang ya sampai kemudian darah mengucur, ya biarlah, nggak usah berobat, saya doa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagus. Tapi kondisi ini kan parah, ini fatal karena keluarnya yani darah yang terus menerus mengalir, apalagi dari mana-mana yani misalnya, ini nggak bisa dibiarkan. Maka salah satu yani di antara cara adalah berobat, dan dalam kondisi seperti ini bisa jadi ya berobat itu menjadi hukumnya wajib dalam kondisi-kondisi yani tentu, meskipun hukum asalnya adalah yani boleh. Kenapa yani boleh? Hal itulah yang kemudian diambil oleh sebagian ulama-ulama. Ya, salah satunya di antara kalau tidak salah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau pernah terkena dan terpapar yani penyakit, tapi beliau itu enggak pernah berobat. Ya, dia merasakan yani bahwasanya apa? Yani bahwasanya saya lebih ingin menyandarkan hatiku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini pula yang terjadi pada siapa? Ayub. Ada apa dengan Nabi Ayub alaihissalam? Ada apa dengan Nabi Ayub alaihissalam? Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yani penyakit. Makanya di dalam sebuah riwayat teman-temannya, koleganya, relasinya pernah meminta kepada Nabi Ayub alaihissalam, engkau adalah seorang nabi, kenapa enggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan? Apa jawaban dari Nabi Ayub alaihissalam? Ya, beliau mengatakan, dan ini menunjukkan apa? Tawakalnya beliau. Ya, beliau mengatakan, kenapa harus saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena apa? Karena ujian Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ini belum seberapa dibandingkan dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Subhanallah. Ini kalau kita mungkin belum sampai pada taraf itu, sakit sedikit gimana caranya cepat ini sembuh. Ya, tapi Nabi Ayub tidak. Dia membandingkan dengan kenikmatan yang sehat, itu enggak sebanding. Saya menikmati yani saja dengan penyakit ini, subhanallah. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang mengatakan tergantung kepada tingkat tawakal dan keimanan yani orang. Tapi intinya hukum asalnya adalah boleh, bisa jadi menjadi wajib dalam kondisi-kondisi tertentu. Wallahu taala alam bisawab. Nggih.